Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi fadlihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata sidqin wa haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Namira, wabil khusus para pengurus takmir masjid dan pengurus yayasan Masjid Namira yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali membangunkan kita pada pagi ini dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan sempat, yang karenanya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban penting di pagi ini yang tidak semua orang bisa melakukannya. Kita tunaikan salat subuh dengan berjamaah, dan tentu mudah-mudahan apa yang baru saja kita lakukan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu sekalian, memang ketika pertama kali saya membaca paragraf dari buku ini, memang kelihatannya agak ada sesuatu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Ternyata memang isinya itu adalah ketika orang itu mandi di sungai itu, ya, di 3 sungai ini, maka dia akan bersih dosa-dosanya. Jadi kesimpulannya demikian. Dan ini saya ambil dari buku Madarijus Salikin fi Manzilati Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di jilid 1 halaman 319. Jadi barangkali siapa yang ingin membaca lebih dalam bab ini bisa merujuk ke dalam buku tersebut. Dan ternyata ini memang tidak banyak, hanya 1 alinea yang menjelaskan bab ini, dan kemudian insya Allah nanti kita akan sedikit perjelas 3 sungai itu. Saya menyebutnya sebagai 3 sungai pembersih dosa. Nah, kira-kira inilah
paragraf yang ada di dalam kitab tersebut ya. Kitab ini 3 jilid ya, dan ini kebetulan di jilid 1 halaman 319. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam bukunya itu, saya baca di sini, fali ahli dzunubi salah satu anharin idham ya. Maka bagi para pelaku dosa ya, jadi bagi para pelaku dosa, jadi mereka-mereka yang melakukan dosa-dosa, apakah itu dosa-dosa besar ataukah dosa-dosa kecil, salah satu anharin idham, maka bagi mereka ya itu ada 3 sungai besar. Jadi ada 3 sungai besar. Jadi bagi para pelaku dosa itu ya itu ada 3 sungai besar. Yatatoharuna biha fit dunya, yang mereka bisa bersuci di situ, mereka bisa mandi di situ ketika di dalam kehidupan dunia. Artinya ketiga sungai ini ada di dunia. Ya, ketiga sungai ini ada di dunia. Jadi fali ahli dzunubi salah satu anharin idham, bagi para pelaku dosa itu ada 3 sungai besar yang mereka para pelaku dosa itu bisa mandi di sana ya, mandi di 3 sungai itu dalam kehidupan dunianya. Maka sekali lagi ketiga sungai ini ada di dunia. Fa illam tafi bituhrihim, maka ketika ketiga sungai itu tidak mereka gunakan untuk mandi, jadi ketika ketiga sungai itu tidak mereka gunakan untuk bersuci, tidak mereka gunakan untuk mandi, tuhiru fi nahril jahimi yaumal qiyamah, maka mereka akan dimandikan di sungai neraka jahim di hari kiamat. Jadi ketika 3 sungai di dunia ini tidak mereka gunakan, artinya mereka tidak menggunakan ketiga sungai ini untuk mandi, ya kan, untuk membersihkan dosa-dosa mereka, maka mereka nanti akan dimandikan di neraka jahim saat di hari kiamat nanti. Nah, Bapak sekalian, saya sangat-sangat meyakini kita semuanya ini para pelaku dosa. Kita semua ini para pelaku kemaksiatan. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengklaim bahwa saya tidak pernah melakukan salah, saya tidak pernah melakukan dosa. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW sendiri juga bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Ya, tawwabun. Setiap anak Adam itu punya potensi berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah dan dosa itu adalah orang yang bertaubat. Dari sinilah akhirnya kita sangat-sangat membutuhkan untuk bisa mandi di 3 sungai ini. Ya. Sekali lagi, kita sangat-sangat butuh untuk bisa mandi di 3 sungai ini. Karena tidak ada satupun di antara kita yang tidak berbuat dosa, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berbuat salah. Kita semuanya ini adalah para pelaku dosa. Bahkan barangkali banyak di antara kita yang tidak bisa menghitung berapa kali kita berbuat dosa. Bahkan kalau kita timbang-timbang, seringkali dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan itu jauh lebih banyak dibanding kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Pengakuan menurut saya ini penting. Mengaku diri sendiri berbuat salah, mengaku diri sendiri berbuat dosa itu penting. Karena itulah pintu masuk orang itu bisa memperbaiki dirinya. Tanpa pengakuan akan berbuat salah, ya, tanpa adanya pengakuan berbuat dosa, maka pintu masuk untuk memperbaiki diri itu menjadi sangat jauh. Dan karena itulah kita mengaku berbuat salah, kita mengaku berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan inilah pintu masuk buat kita untuk bisa memperbaiki diri, dan sekali lagi kita butuh ketiga sungai ini. Nah, apa sungai itu? Apa ketiga sungai itu? Pertama-tama adalah nahru at-taubatin nasuh. Ya, lanjutannya itu, ya. Jadi yang pertama-tama adalah
sungai taubatan nasuha. Jadi sungai pertama yang bisa digunakan untuk mandi bagi para pelaku dosa itu adalah sungai taubatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, wa nahrul hasanatil mustaghriqati lil auzaril muhitati biha. Ya, sungai yang kedua adalah sungai amal-amal kebajikan yang bisa menenggelamkan dosa-dosa yang melingkupinya. Ya, itu yang kedua. Jadi sungai yang kedua adalah sungai amal-amal kebajikan atau amal-amal kebaikan yang bisa menenggelamkan, menghapus, menghilangkan dosa-dosa yang melingkupinya. Yang kedua. Dan yang ketiga, wa nahrul masaibil azimatil mukaffirah. Yang ketiga adalah sungai musibah-musibah besar yang bisa menghapus dosa. Nah, nanti kita lihat itu bentuknya seperti apa. 3 sungai itu. Jadi sungai taubatan nasuha, sungai amal-amal kebaikan, dan sungai musibah-musibah besar. Fa idza aradallahu bi 'abdihi khairan, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya menjadi baik, adkhalahu ahada hadhil anharis salasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu menjadi baik, Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu dari 3 sungai ini. Ya, fawaradal qiyamata thayyiban tahiron. Maka kemudian sang hamba ini datang pada hari kiamat dalam keadaan baik dan bersih. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya ya untuk menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam salah satu di antara sungai ini, dan kemudian dia datang pada hari kiamat, sang hamba ini datang pada hari kiamat dalam keadaan baik dan bersih gitu ya. Falam yahtaj ila tathhirir rabi', maka tidak butuh kepada pensucian atau pembersihan yang keempat, yaitu pembersihan di neraka jahim. Na'udzubillah. Nah, tentu mudah-mudahan yang kita inginkan ya kan adalah karena kita mandi di ketika sungai ini, sehingga di hari kiamat nanti mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mandi di sungai neraka jahim. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama-tama adalah sungai taubatan nasuha, yang kedua adalah sungai amal-amal kebaikan, dan yang ketiga adalah sungai ya musibah-musibah besar. Nah, kita lihat di sini penjelasannya. Ya, ini terjemahannya yang tadi ya. Terjemahan yang tadi mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan slide ini bisa menghubungi panitia begitu ya. Pertama adalah sungai taubatan nasuha. Bapak Ibu sekalian, saya kira kosakata taubatan nasuha ini adalah kosakata yang termasuk yang paling sering kita dengarkan. Lewat ceramah-ceramah, lewat khutbah-khutbah, lewat majelis-majelis ta'lim, ya kan? Lewat pelajaran-pelajaran di sekolah, bagi yang sekolah atau bagi yang kuliah dan seterusnya. Dan bahkan taubatan nasuha ini menjadi branded buat kita semuanya agar kita bisa melakukannya. Persoalannya, benarkah kita ini telah melakukan taubatan nasuha? Di ayat yang ke-8 dari surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan saya kira firman Allah ini tidak asing buat kita dan kita sering mendengarkan firman Allah ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayat. Nah, kita lihat di sini bagaimana taubatan nasuha itu bisa menghapus dosa.
Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, jadi taubatan nasuha itu adalah taubat yang semurni-murninya. Apakah ketika kemudian orang itu bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya, terus setelah itu orang tidak melakukan dosa, orang tidak melakukan kesalahan? Bukan. Begitu orang selesai bertaubat, masih mungkin orang itu akan melakukan kesalahan. Dan karena itulah taubat ini perlu dilakukan secara simultan dan terus menerus, sebagaimana orang melakukan kemaksiatan dan dosa juga terus menerus, gitu ya. Nah, di sini asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ya. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Ya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di sini ada kalimat asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Jadi mudah-mudahan dengan taubatan nasuha yang kalian lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Nah, inilah sungai pertama. Ketika orang itu mandi di sungai ini, maka akan bersih dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban fayuhsinu tahura thumma yaqumu fayusalli rak'ataini thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu." Tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian ia bersuci dengan baik, maksudnya berwudu, ya kan? Thumma yaqumu, lalu berdiri, fayusalli rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi tidaklah seorang hamba berbuat dosa kemudian setelah itu dia berwudu, salat 2 rakaat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Sepertinya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana orang itu terus-menerus seringkali berbuat salah, maka haruslah dia seringkali melakukan pekerjaan dan perbuatan ini. Inilah cara mandi yang benar untuk bisa membersihkan dosa-dosanya. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-135, walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ya, seterusnya itu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya 133, 134, itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya kan? Di yang 133 itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, jadi ayat yang ke-133 dan 134 itu menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa dari sisi sosial. Ya kan, dari sisi sosial. Mati yang utara. Ya, jadi dari sisi sosial, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh dharra, mereka yang berinfak di saat sempit dan lapang. Ya, wal kadhiminal ghaidha, mereka bisa menahan marah, wal 'afina 'anin nas, dan mereka gampang memberi maaf kepada orang. Itu ciri-ciri sosial semuanya itu. Ada infak, ada menahan marah, ada gampang memberikan maaf kepada orang. Nah, di 135-nya yang kita lihat ini ciri spiritualnya.
orang-orang yang bertakwa itu, yaitu orang-orang yang manakala melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya. Artinya orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, karena memang tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah kecuali Rasulullah SAW, karena beliau maksum dari dosa-dosa, ya kan? Tidak ada satupun orang itu ketika sudah bertakwa kemudian terus suci dan tidak berbuat salah. Tidak. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang tahu apa yang harus dia lakukan ketika dia berbuat salah. Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Gitu, ya. Nah, inilah ayatnya. Surat Fussilat, surat Ali Imran ayat yang ke-135. Nah, coba Bapak Ibu sekalian, kita praktekkan ini, ya. Kita praktekkan ini. Mungkin kita sudah melakukannya, dan marilah kita terus-menerus melakukannya, sebagaimana kemungkinan terus-menerusnya kita di dalam melakukan kesalahan dan dosa. Intinya kita ini harus menyediakan sabun cuci dalam kehidupan keseharian kita itu. Kotor dicuci begitu. Sebagaimana pakaian kita gitu. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan orang itu di dalam taubatan nasuha itu? Ibnul Qayyim menjelaskan 4 inilah yang harus dilakukan orang ketika dia disebut taubatan nasuha. Kira-kira, ya kan, taubatan nasuha itu akan disebut sebagai taubatan nasuha manakala 4 ini dilakukan. Ya, manakala 4 ini dilakukan. Pertama-tama adalah al-istighfaru bil lisan. Ya, istighfar dengan lisan. Nah, kalau ada yang punya kitab Riyadhus Shalihin, ya, kemudian di bab namanya bab taubat, lihat di sana. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu mestinya kita harus meniru itu, harus mencontoh itu. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu 100 kali, dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lihat di dalam kitab itu, kalau saya kira kitab ini kan cukup terkenal, sudah diterjemahkan juga, ya. Jadi istighfar dengan lisan. Bapak Ibu sekalian, karena itu apakah perlu kita ini menghitung istighfar kita? Saya kira perlu. Karena biasanya kalau kita tidak patuh dengan 100 itu, yang terjadi adalah kurang dari 100. Ya kan? Kurang dari 100. Sudah cukup Ustadz, selesai sholat fardu kan berapa? 3 kali, ya kan? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Sudah cukup 3 kali. Ya kan? Nah, sekalian, istighfar ini sekali lagi harus banyak kita lakukan, sebagaimana banyaknya kita ini melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Ya, sebagaimana banyaknya kita ini melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Kenapa? Ketika orang itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu selalu ada sesuatu yang kemudian dia renungkan di dalam pikirannya itu, bahwa dia mengaku berbuat salah. Karena itu istighfar itu harus dimaknai dengan baik. Istighfar itu harus direnungkan dengan baik. Ya, jangan sampai lisannya mengatakan istighfar tapi kemudian hatinya tidak istighfar, pikirannya tidak istighfar. Al-istighfaru bil lisan, yang pertama. Yang kedua adalah wal iqla'u bil abdan. Ya, yang kedua adalah melepas perbuatan dosa itu dari badan. Maksudnya tidak melakukannya lagi gitu. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukannya lagi. Ya. Itu syarat kedua atau hal yang kedua yang harus dilakukan
ketika orang itu mengaku melakukan taubatan nasuha. Dan Bapak sekalian, ketika orang itu tidak melakukannya lagi, betul-betul dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak melakukannya lagi itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Bukan supaya orang mengatakan, "Ih, kula arek kowe sadar" itu. Ya. Apakah itu tidak mungkin perasaan seperti itu muncul? Mungkin. Ya. Jadi orang itu bertaubat dengan dasar supaya orang mengatakan dirinya sadar. Aku cik diarani sadar. Mungkin. Kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan ini itu pasti berbasis perasaan. Apa yang bergejolak di dalam hati kita ini ketika kita melakukan sesuatu itu pasti ada. Termasuk orang yang melepas perbuatan-perbuatan dosa yang biasa dia kerjakan. Ya. Inilah kenapa kemudian taubat ini itu harus lillah. Taubat ini untuk Allah, bukan supaya orang mengatakan dirinya sadar, bukan supaya orang mengatakan arek wis kapok koyoke, bukan. Ya kan? Ini saya kira bab seperti ini penting. Kenapa? Karena di era sebagaimana sekarang ini kita hidup Bapak Ibu sekalian, naudzubillah dan mudah-mudahan bukan termasuk kita, banyak orang-orang berbuat baik itu karena hanya ekspos publik supaya orang lain mengatakan dirinya berbuat baik. Ya kan? Dan itu yang saya kira penting menjadi pikiran kita semuanya gitu. Ya. Jadi misalnya ini, mudah-mudahan tidak gitu, misalnya itu. Ya. Kemana kamu gitu? Ya saya akan umroh misalnya. Ini mau nyuci dosa-dosa gitu ya. Ketika dia mengatakan mau nyuci dosa-dosa, perasaan ini bergejolak gitu. Antara menyuci dosa-dosa karena Allah atau menyuci dosa-dosa karena ingin mendapatkan persepsi orang. Wah, arek iku sadar isan saiki umroh gitu. Ya. Arek iku sadar aktif nang masjid. Arek iku sadar. Ini perasaan kita ini nggak bisa dibohongin dan hanya kita yang tahu perasaan itu. Apakah perasaan kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah perasaan kita itu hanya untuk mendapatkan persepsi orang bahwa kita orang yang berbuat baik gitu. Nah, wal iqla'u bil abdan, tantangannya tuh di situ. Ya, tantangannya tuh di situ. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, wal iqla'u bil abdan, ya, itu kita umumkan ke orang. Ya, enggak ada masalah sih memang. Tapi itu tadi, perasaan yang bergejolak di dalam hati itu yang penting untuk kita kuasai. Jangan sampai perasaan itu kemudian mengarah kepada keinginan kita mendapatkan persepsi orang yang baik tentang kita. Hanya itu. Dan bukan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kapok aku, mari aku, gak tahu ngombe aku saiki. Ketika mengatakan itu, apa perasaannya? Itu yang penting. Apakah perasaannya itu sudah saya bertaubat kepada Allah? Gak gelem ngombe maneh aku. Atau perasaannya ingin mendapatkan persepsi orang, oh, hebat arek yo. Masya Allah, bertahun-tahun ngombe, saya iso mareni ngombe itu. Misalnya itu. Makanya Bapak sekalian, taubat ini, ya kan? Kalau hati kita, perasaan kita tidak bisa mengendalikannya, bisa-bisa taubat kita itu justru mendatangkan dosa-dosa yang lain. Kapan itu? Ketika taubat kita itu hanya sekedar ingin mendapatkan pujian atau persepsi baik dari orang. Itu, ya, persepsi baik dari orang. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idmaru talqil audi bil jinan. Bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi. Ya, bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi. Ya, mengulangi perbuatan dosa yang biasa dia lakukan. Dan yang keempat, ini menurut saya yang tidak kalah sulitnya itu ya. Wa muhajaratu
sayyi'il ikhwan, menjauhi teman-teman yang buruk. Bapak sekalian, dan saya kira kita semua juga mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Orang itu berbuat salah, berbuat dosa, melakukan berbagai macam penyimpangan. Biasanya salah satu faktornya itu adalah lingkungan. Salah satu faktornya itu adalah teman. Salah satu faktornya itu adalah pergaulan. Karena dalam hidup ini hanya ada dua. Kalau tidak mempengaruhi, ya dipengaruhi. Nah, seringkali banyak di antara kita ini yang gampang dipengaruhi, tapi sulit mempengaruhi. Ya, gampang mempengaruhi, ya. Gampang dipengaruhi, tapi sulit mempengaruhi. Sehingga ada istilah dalam media sosial itu ya, itu ada ya. Jadilah kita itu trendsetter, pembikin arus. Jangan hanya menjadi follower, pengikut. Ya kan? Nah, banyak di antara kita ini yang senang di yang kedua ini, mengikuti apa yang dilakukan orang, bukan melakukan sebuah kebaikan supaya orang-orang ikut dia. Makanya wa muhajaratu sayyi'il ikhwan ini juga tidak gampang. Ya, ini juga tidak gampang. Kita ingatkan kisah seseorang ya pembunuh yang sudah membunuh 99 orang itu ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu ya. Kemudian 99 orang ini yang sudah dibunuh ini akhirnya dia kepingin bertaubat. Ya. Dia diperintahkan salah seorang ulama, kalau kamu kepingin bertaubat, kamu keluar dari sini. Itu kan. Jadi dia datang dulu ke seorang ulama, dia mengatakan, "Wahai Pak Kiai atau Pak Ustadz itu, saya ini sudah membunuh 99 orang. Mungkinkah saya ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Itu. Ternyata Pak Ustadz itu jawabnya, "Wah, gak mungkin, bejat kon niku. 99 wong gitu kan." Akhirnya dibunuh ini kiai ini. Ustadznya itu dibunuh juga itu. Jadi genap dia 100. Dia bunuh itu. Ya karena dia jengkel kan, tidak ada pintu bertaubat, kesuwen dipateni gitu. Akhirnya ketemu dengan seorang ulama lagi gitu. Dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Saya sudah membunuh 100 orang Ustaz. Mungkinkah saya bertaubat?" Itu. Mungkin. Tapi ada satu syaratnya. Tinggalkan kampungmu di tempat yang kamu melakukan kejahatan-kejahatan besar itu. Akhirnya dia tinggalkan kampungnya ini. Ya. Dan di tengah perjalanan dia meninggal. Ya, di tengah perjalanan dia meninggal. Tapi dia sudah punya azam yang kuat untuk bertaubat, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Muhajaratu sayyi'il ikhwan, menjauhi teman-teman buruk. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Jadi mandi di sungai taubatan nasuha. Yang kedua adalah sungai-sungai amal kebajikan. Nah, apa logikanya amal-amal kebajikan itu bisa digunakan untuk mandi, untuk membersihkan dosa-dosa? Sekalian, di ayat yang ke-114 dari surat Hud, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafam minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Bapak sekalian, ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita lihat dhamirnya di sini pakai fi'il amar, dhamir mukhatab mufrad. Ya, wa aqim, bukan wa aqimu. Ya. Jadi tegakkanlah olehmu salat wahai Muhammad. Ya kan? Tegakkanlah salat wahai Muhammad. Tarafayin nahar, pada kedua ujung siang. Maksudnya pagi dan petang. Ya, pagi dan petang itu adalah subuh, zuhur, asar, maghrib. Wa zulafam minal lail, dan pada bagian permulaan malam. Dan itu adalah isya.
Atau ada yang mengatakan di antara kedua pojok siang itu adalah subuh, zuhur, asar. Sementara di antara permulaan malam adalah maghrib dan isya. Kita lihat di keseluruhan ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang sholat dari dua dimensi sekaligus. Ya kan? Dari dimensi waktunya dan dari dimensi peristiwanya. Ya, dan itu rinci. Ya kan? Semua sholat masuk ke dalam wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafan minal lail. Dan ini yang dimaksud adalah sholat wajib yang 5 waktu itu. Ini satu-satunya. Yang lain itu umum. Wa aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Atau di surat apa itu? Al-Ankabut ayat yang ke-45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Atau yang dari sisi dimensi waktu di surat An-Nisa ayat yang ke-103, wa aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya kan? Itu dari dimensi waktunya. Ini juga dari dimensi peristiwanya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang siklus waktu sholat itu secara keseluruhannya. Bahwa ada banyak sholat yang harus dilakukan seorang mukmin dalam sehari semalam itu. Kenapa? Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, maksudnya kebaikan-kebaikan yang banyak itu yudhibnas sayyi'at. Ya kan? Menghilangkan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana kesalahan-kesalahan itu jumlahnya banyak, maka cara menghilangkannya juga dengan kebaikan-kebaikan dalam jumlah yang banyak. Makanya di sini kedua-duanya menggunakan jamak. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Jangan sampai sebaliknya, kesalahannya banyak tapi amal-amal kebaikan yang dipakai menghapusnya cuma sedikit. Maka orang ini akan mengalami tekor kebaikan atau defisit kebaikan. Dan Bapak sekalian, kenapa kebaikan-kebaikan yang banyak dengan bervariasi jumlah macamnya itu harus dilakukan semuanya? Karena masing-masing kebaikan itu punya fungsinya sendiri-sendiri. Ya, wes aku tak sholat lah, gak perlu poso. Enggak. Kenapa? Karena puasa punya fungsi yang tidak ada di dalam sholat. Wes aku tak poso lah, gak usah haji, masih aku wis mampu, gitu ya? Enggak, karena haji punya fungsi yang tidak ada di dalam puasa. Begitu pula sholat-sholat kita ini. Sholat duha punya fungsi yang tidak ada di dalam sholat qiyamul lail. Sholat qiyamul lail ada fungsi yang tidak ada di dalam sholat-sholat sunat rawatib. Dan begitu seterusnya. Wabil khusus sholat-sholat fardu. Nah ini makanya harus banyak. Gitu, harus banyak. Orang tidak cukup dengan hanya melakukan satu kebaikan untuk bisa menghapus kesalahan-kesalahan dalam jumlah yang banyak itu. Makanya bunyi ayatnya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu pula amal-amal sosial yang lain. Ya, aku kan sholatku wis akeh. Wis gak perlu infak, gak perlu sedekah, wis cukup kanggo mlebu swarga. Ndak begitu. Ya. Kalau begitu kenapa Allah Subhanahu wa taala masih berfirman wa atuz zakah? Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih berfirman alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra? Itu kan artinya semuanya harus dilakukan, semuanya berusaha, harus berusaha untuk dilakukan. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah itu sering digandengkan. Supaya apa? Supaya ditunaikan dua-duanya. Supaya ditunaikan dua-duanya. Kenapa? Karena mungkin di sebagian orang itu enak sholat dibanding zakat. Kenapa? Sholat gak ngetokno biaya. Sementara zakat harus mengeluarkan 2,5%.
kalau itu zakat perdagangan, ya, mengeluarkan 5% kalau itu zakat pertanian yang pakai irigasi, atau 10% kalau pertaniannya tidak menggunakan irigasi. Jadi ada yang berkurang dari hartanya, sementara sholat kan hanya berkurang dari sisi waktunya, ya, digunakan untuk sholat. Nah, itu sebabnya kenapa pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, di antara yang beliau proyek besar yang menjadi tantangan berat bagi beliau pertama kali adalah munculnya sebuah gerakan yang bernama Harakatur Riddah, gerakan pemurtadan. Di mana gerakan pemurtadan ini itu ada dua penyimpangan besar yang dilakukan. Pertama, munculnya orang yang mengaku menjadi nabi yang bernama Musailama al-Kadzab, dan yang kedua, mereka tidak mau menunaikan zakat. Ya kan, mereka tidak mau menunaikan zakat. Jadi ajarannya itu adalah munculnya nabi baru bersama Musailama al-Kadzab ini, dan kemudian rukun Islam itu dikurangi 1, tinggal 4. Apa yang dikurangi di situ? Zakat. Makanya orang-orang yang tidak suka menunaikan zakat, senang mengikuti ajaran baru ini gitu. Abu Bakar tidak terima itu. Meskipun waktu itu para sahabat banyak yang menentangnya. Karena Abu Bakar mengatakan harus kita perangi mereka ini. Bayangan Abu Bakar, kalau ini tidak diperangi, maka nanti akan menjalar untuk mengurangi rukun-rukun Islam yang lainnya. Karena itu, kalau kita lihat, proyek dan tantangan besar Abu Bakar pertama kali ketika dilantik jadi khalifah, ya, ketika mengemban amanah menjadi khalifah, adalah menghadapi sebuah gerakan yang ingin menghilangkan salah satu rukun Islam, yaitu zakat. Nah, kita kembali ke sini Bapak sekalian. Artinya, monggo berusaha sekuat tenaga kita ini semuanya, ya kan? Kita kerjakan kebaikan ini sebanyak-banyaknya, ya, semampu kita, ya. Dan jangan sekali-kali kita mengatakan sudah cukup dengan kebaikan yang kita lakukan. Mestinya kalau itu yang terjadi, ya kan? Buatlah itu di kesalahan-kesalahan kita. Sudah cukuplah kesalahan ini tidak saya lakukan. Ya kan, cukuplah dosa ini tidak akan saya kerjakan lagi. Tapi kenyataannya yang banyak kan enggak seperti itu. Yang ada adalah terus-menerus berbuat salah dan gampang cukup untuk melakukan kebaikan. Ya. Nah itu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis ini sering kita dengarkan, ya kan? Sering, dan kita juga sudah hafal hadis ini. Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi di sini ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ketika orang itu berbuat salah, segera dia berbuat baik untuk bisa menghapus keburukan atau perbuatan salahnya tadi gitu. Jadi ketika misalnya orang itu tidak sedang abai atau sedang lalai untuk melakukan perbuatan salah, segeralah ganti kesalahannya itu dengan melakukan perbuatan baik untuk bisa menghapusnya. Maka yang di nomor 2 dari nasihat beliau ini, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Ya, akan menghapusnya. Nah, cuma kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat, bagaimana cara mereka menghapus perbuatan jelek yang mereka lakukan itu kadang-kadang ya sulitlah kita ini untuk bisa menirunya. Contoh misalnya Umar bin Khattab terlambat sholat berjamaah. Misalnya, kenapa beliau terlambat sholat berjamaah? Karena beliau melihat kebun kurmanya yang sedang mau dipanen. Ya, karena melihat mungkin bagus gitu kan kebun kurmanya, wah buahnya indah, mungkin agak terlena sedikit di situ, akhirnya beliau ke masjid dan sudah masbuk. Ya, Umar mengatakan dalam dirinya, ini kesalahan besar, dan untuk menebus kesalahan itu beliau jual kebun kurmanya itu dan diinfakkan fi sabilillah. Kira-kira dhewek kok elok Umar ngono wis kedol kabeh sawah iku. Ya.
Jadi kalau kita ikut Umar sudah terjual semua tambak-tambak kita ini. Ya. Bukan saja terlambat sholat berjamaah, bahkan tidak sholat berjamaah. Ya. Ini Bapak sekalian, itu cara mereka para salafus soleh, para sahabat itu ya, untuk menghapus kesalahannya dengan perbuatan baik, itu dengan cara seperti itu. Ya. Kira-kira kok ngene, kira-kira itu, kira-kira. Dan itu sepeda motor api, ternyata digunakan maksiat. Tobat dia, dolan sepedamu kanggo ya, infak fisabilillah. Kira-kira ngono lah. Ya, tapi kan berat itu kan. Wah, iku kredite durung mari Ustaz gitu. Ya. Ya memang berat. Ya. Memang berat. Menghapus perbuatan dosa dengan amal-amal kebaikan itu memang tidak gampang. Karena hawa nafsu itu selalu cenderung ingin berbuat salah. Inna nafsa la ammaratun bisu. Surat apa itu? Surat Yusuf ayat yang ke-56. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu berpotensi untuk ingin berbuat salah. Ya. Makanya hawa nafsu itu kecenderungannya lebih cepat puas berbuat baik, tapi tidak pernah bisa puas berbuat salah. Makanya kita ini sedang menentang hawa nafsu kita ketika melakukan ini gitu. Ya. Nih, ya, sampai Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang mandi di sungai, ya, untuk bisa menghapus kesalahan itu ini gitu. Jadi bagaimana sholat 5 waktu itu seperti orang mandi di sungai gitu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum, tahukah kalian jika ada sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, ia mandi di situ 5 kali sehari, hal yabqa min taronihi syai', apakah masih tersisa kotorannya? Jadi umpamakan seperti itu. Tahukah kamu wahai Abu Hurairah, seandainya ada orang yang di depan rumahnya itu ada sungai, dia mandi di sungai itu sehari 5 kali, ya, sehari semalam 5 kali dia mandi di sungai itu, hal yabqa min daranihi syai', apakah tersisa kotorannya? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Tentu tidak wahai Rasulullah, tentu akan hilang semua kotorannya. Apa kata Rasulullah? Dza fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Itulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Ya, sampai didekatkan ke dalam struktur berpikir kita supaya gampang memahami. Jadi sholat 5 waktu itu diibaratkan orang mandi 5 kali, ya, dalam sehari semalam. Itu yang kedua, mandi dengan amal-amal kebaikan. Ini Bapak sekalian yang menurut saya wallahu alam bisawab, ini yang paling sulit ini. Mandi di sungai musibah-musibah besar. Artinya musibah-musibah besar itu bisa menjadi sungai untuk menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan jika orang mensikapinya dengan baik. Dan kadang-kadang sedikit orang bisa bersikap dengan bijak ketika menghadapi musibah-musibah besar yang dia alami. Maka bersabar menghadapi musibah itu adalah tema yang gampang diceramahkan, tapi tidak gampang untuk bisa dilakukan bahkan oleh yang berceramah itu sendiri. Ya kan? Menyuruh orang untuk sabar dalam menghadapi musibah itu enak. Kita buat logikanya dan retorikanya seperti apa yang menarik kita bisa. Tapi begitu orang itu sendiri yang mengalaminya, itu tidak segampang ketika dia berceramah di depan orang. Memang sulit yang ketiga ini. Ya. Tapi ya inilah yang harus kita lakukan gitu. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan itu. Kita lihat di sini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala.
Sesungguhnya ya, besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya bala atau besarnya cobaan ketika orang itu bisa sabar dalam menghadapinya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai suatu kaum, ibtalahum. Allah memberikan bala kepada orang itu. Faman radhiya falahur ridha. Maka barang siapa yang rela, ya kan? Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan. Makanya siapa yang rela dengan cobaan itu, ridho dengan cobaan itu, maka dia mendapatkan ridho Allah. Waman sakhita falahu sukht. Dan barang siapa yang murka dengan adanya cobaan itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah juga. Lihat di sini, inna idzamal jazai ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di sini. Ini bahkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Gitu. Jadi bala itu selalu membersamai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Apakah bala itu terkait dengan dirinya, terkait dengan anaknya, terkait dengan hartanya, sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari kesalahan. Ya, sekali lagi ketika dia bisa mensikapi bala dan kesalahan itu dengan sebaik-baiknya, ya kan? Dia bersabar di dalam menghadapi bala-bala itu. Nah, Bapak sekalian, dari sinilah kemudian ketika orang itu mendapatkan bala dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sesungguhnya itu adalah cara agar dia bisa mandi di sungai untuk membersihkan dosa-dosanya tadi itu gitu. Ini hadis yang ketiga. Dari Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjalalahul uqubata fid dunya." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu baik, Allah akan menyegerakan baginya hukumannya di dunia. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu baik, Allah akan menyegerakan hukumannya itu di dunia ketika dia berbuat salah. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra, ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya itu jelek, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan untuk hambanya, dia akan menahan hukuman itu karena dosanya sampai disempurnakan hubungan itu kelak di hari kiamat. Ya, kelak di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita mendapatkan musibah yang sama sekali kita tidak menduga bagaimana musibah itu terjadi, jangan kita kemudian nelongso kita itu sampai, ya kan, meratap sampai kemudian membuat penyesalan. Kenapa? Karena kita bersyukur saat itu Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman itu daripada nanti kita dihukum di akhirat, kan begitu. Nah, sekarang apa logikanya musibah itu kok bisa digunakan untuk mandi dalam rangka membersihkan dosa-dosa? Ya, sekalian, ini dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Orang yang terkena musibah itu, ya, orang yang terkena musibah itu sebagian besarnya itu gampang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang itu ketika mendapatkan nikmat. Ya kan? Makanya lagi-lagi syukur itu enak diucapkan. Tapi belum tentu orang itu bersyukur manakala dia mendapatkan nikmat. Tapi ketika orang itu mendapatkan musibah, gampang dia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan yang nggak pernah menyebut Allah itu menyebut Allah ketika dia mendapatkan musibah, iya kan? Yang nggak pernah ngaji itu loh, dia ngambil Quran untuk ngaji ketika dia mendapatkan musibah, kan yang banyak begitu kan? Inilah kemudian orang yang mendapatkan musibah-musibah itu, sesungguhnya itu adalah jalan paling baik bagi dia untuk bisa menghapus dosa-dosanya. Nah, sekarang kita bisa bertanya pada diri kita masing-masing,
di antara di 3 sungai itu kita sudah mandi di sungai yang mana? Naudzubillah, jangan-jangan kita belum pernah mandi di 3 sungai itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.